Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah pada kali ini kita masih diberikan oleh Allah umur yang panjang sehingga masih berada di tengah-tengah bulan Ramadan yang mulia ini, bulan yang penuh dengan kenikmatan, bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kata lain kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, guru kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semuanya, keluarga besar SMP Islam Al-Abidin Surakarta, mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah umur yang panjang juga, dan kali ini kita masih berada di acara atau agenda Tausiah Ramadan. Dan insya Allah kali ini kita akan mengambil tema sebuah belajar, mengambil ibrah dari para ulama-ulama salaf, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mereka mengisi di bulan Ramadan. Anak-anakku sekalian, sahabat Albi yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja mereka para sahabat dan ulama salafus saleh tidak hanya mengisi di bulan Ramadan saja, tetapi ada 3 keadaan yang dilakukan oleh mereka. Yang pertama adalah penyambutan bulan Ramadan. Yang kedua adalah mengisi hari-hari di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah bagaimana keadaan mereka para sahabat dan ulama salafus saleh ini berakhir di bulan Ramadan, mengakhiri di bulan Ramadan, atau mereka Ramadan meninggalkan mereka. Sahabat Albi, anak-anakku sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah menyambut bulan Ramadan. Sebagaimana seorang atlet, dan apalagi kalian mungkin suka yang sepak bola, barangkali yang laki-laki, ya. Mereka atlet sepak bola misalnya, ketika mereka ingin pertandingan dalam kompetisi Liga 1 atau Liga Menpora dan sebagainya, atau Liga Dunia, maka para atlet dan ofisial, pelatih pasti menyiapkan diri, ya, menyiapkan timnya, ya, untuk menyambut kompetisi yang akan berlangsung. Dan mereka tidak main-main ketika dalam mempersiapkan dirinya, mempersiapkan timnya agar kuat, agar menang di kompetisi yang akan dia hadapi. Tidak main-main juga mereka menyiapkan 6 bulan, bahkan 1 tahun sebelum pertandingan dimulai, mereka sudah menyiapkan dengan latihan-latihan fisiknya, dengan taktik-taktiknya, dengan sepak bola yang luar biasanya, ya. Sehingga nanti ketika sudah ada persiapan yang luar biasa oleh timnya itu dan dianggap sudah matang, maka mereka juga akan siap untuk menghadapi perlombaan atau kompetisi yang dilaksanakan. Ya. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat dan ulama, para saleh yang luar biasa. Mereka juga menyambut bulan Ramadan ini, mempersiapkan dirinya, ya, tidak hanya sebulan, tetapi mereka para sahabat dikisahkan bahwa mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum bulan Ramadan agar disampaikan di bulan Ramadan, ya, 6 bulan sebelum Ramadan, ya. Dan mereka mengisi 6 bulan Ramadan itu, 6 bulan sebelum Ramadan ini mereka mengisi hari-harinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ibadahnya, ya. Bahkan Rasulullah SAW ini
berpuasa di bulan Sya'ban sangat banyak, ya, melebihi di bulan-bulan yang lainnya. Karena apa? Untuk persiapan, untuk pemanasan menyambut bulan Ramadan. Mereka sadar betul akan keutamaan bulan Ramadan, maka mereka tidak mau menyia-nyiakan bulan Ramadan, ya. Mereka menghatamkan juga di luar bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan mereka persiapannya begitu matangnya. Ini yang pertama dalam menyambut bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah mereka para sahabat dan para ulama saleh mengisi hari-hari di bulan Ramadan. Sungguh menakjubkan kalau kita ingin tahu kisah-kisahnya para sahabat dan para ulama saleh, ya. Sama juga kalau kita, ya, seandainya kita diberikan hadiah, ya, berupa misalnya diberikan hadiah di supermarket misalnya, ya, kemudian kalian diberikan keranjang untuk mengambil, ya, semua barang-barang yang ada di supermarket tersebut, ya, dalam waktu singkat diberikan 30 detik, ya, setengah menit, dan kalian mengambil trolinya, dan kalian dibebaskan untuk mengambil semua barang dengan syarat waktunya 30 detik saja. Dan apa yang kalian lakukan, ya? Apakah menyia-nyiakan kesempatan tersebut atau malah tidak mau mengambil hadiah tersebut? Tentu bagi orang-orang yang sehat akalnya, orang-orang yang tahu, maka dia akan mengambil dengan segera dan tanpa basa-basi. Mereka akan langsung mengambil dengan waktu yang sangat singkat tersebut. Apapun yang dia ambil, raih dengan kesempatan yang luar biasa. Tidak ada kata istirahat ketika ada hadiah yang seperti itu. Itu pun juga dilakukan oleh para sahabat, ya. Mereka tidak menyia-nyiakan ketika bulan Ramadan telah datang, ya. Mereka sadar betul akan sebuah hadis, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, atau man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, ya. Barang siapa yang dia puasa, barang siapa yang dia qiyamul lail, salat tarawih dengan iman dan mengharap-harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lewat. Ini kesempatan oleh para sahabat, ya, dimaksimalkan. Sebagaimana tadi mengambil hadiah sebuah troli, kemudian mengambil barang-barang yang di supermarket tadi. Tidak ada sedikit kesempatan yang mereka lalaikan. Mereka mengisi hari-harinya, ya, di bulan Ramadan, ya. Bahkan para sahabat-sahabat menghatamkan Al-Quran tidak hanya sekali, 2 kali. Mereka menghatamkan sampai seminggu sekali, 3 hari sekali mereka hatamkan, ya. Imam Syafi'i, imam kita, itu menghatamkan Al-Quran 60 kali dalam Ramadan. Itu dari segi tilawatil Quran. Di lebih lanjut lagi adalah di mereka qiyamul lail, ya. Qiyamul lail dari mulai malam harinya sampai menjelang subuh, sampai menjelang sahur, mereka qiyamul lail, tidak tidur. Bahkan ada sahabat yang mengatakan bahwasanya saya selama sebulan, ya, tidak membaringkan tubuhnya. Untuk apa? Untuk mengisi di bulan-bulan Ramadan. Bahkan 10 hari terakhir para sahabat dan Rasulullah SAW pun juga demikian mengerjakan iktikaf, ya, meninggalkan semua anak istrinya. Untuk apa? Untuk iktikaf di masjid, beribadah kepada Allah, mengkhususkan dirinya, ya, untuk beribadah kepada Allah, bermunajat, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan, minta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah yang luar biasanya. Yang ketiga adalah bagaimana sikap-sikap ulama-ulama dan para saleh, sahabat-sahabat, yaitu ketika bulan Ramadan akan meninggalkan mereka. Apakah mereka bersenang-senang? Apakah mereka
bergembira. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Ibnu Mas'ud, bagaimana ketika mereka di malam takbirannya, malam Idul Fitri, pergi ke masjid dan berteriak sambil menangis ketika bulan Ramadan akan berakhir. Wahai para sahabat-sahabatku, siapakah yang diterima amalnya? Dan saya akan mengucapkan selamat bagi kalian yang diterima amalnya. Sambil menangis. Ya. Sambil menangis. Kenapa? Bulan Ramadan, bulan yang dicintainya, bulan yang penuh dengan rahmat, maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, mereka akan meninggalkannya. Ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Mereka menangis. Ya. Menangis. Khawatir. Ya, jika amalnya di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan mereka menangis. Ya. Demikian juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sama juga berteriak-teriak sambil menangis, ya. Khawatir, ada rasa risau ketika dia beramal soleh di bulan Ramadan enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berdoa kepada Allah, ya, agar diterima kebaikannya, diterima amal kebaikannya, diterima amal solehnya di bulan Ramadan, diterima qiyamnya, diterima puasanya, diterima amal kebaikan ibadah yang luar biasa itu. Kekhawatiran mereka, ya, bahkan Umar bin Khattab pun juga menangis. Banyak sahabat-sahabat yang menangis, ya. Inilah 3 keadaan yang bagaimana para sahabat dan salafus saleh ini dalam mengisi-ngisi bulan Ramadan ini. Yang perlu kita tanamkan dalam hati kita adalah ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang kuat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan memanggil wahai orang-orang yang kuat, wahai orang-orang kaya. Ya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian apa? Berpuasa di bulan Ramadan ini, sebagaimana diwajibkan orang terdahulu, la'allakum tattaqun. Ya, Allah panggil dengan kata-kata orang-orang yang beriman. Jadi yang berbicara adalah orang-orang beriman. Ya, maka para sahabat-sahabat orang-orang yang beriman, ya, walaupun puasa ini sebagai sebuah beban, sebuah tantangan, ya, tetapi karena yang berbicara adalah keimanannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka membuat ringan ketika beban itu ditumpukan kepada para sahabat Rasulullah SAW dan para ulama salafus saleh. Demikian kita juga sama, kita menjadi orang-orang yang beriman, mengaku orang-orang yang beriman ketika diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka yang bicara adalah iman kita. Apakah kita terbalik dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat dan ulama para rasul saleh, atau kita akan mengikutinya? Ya, kita akan bergembira menyambut bulan Ramadan, mengisi-ngisi hari di bulan-bulan Ramadan dengan amal soleh kita, dengan menghatamkan Al-Quran, dengan berinfak fisabilillah, ya. Atau kita juga akan menangis ketika bulan Ramadan meninggalkan kita. Itu semuanya adalah yang berbicara dengan iman kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai seorang muslim yang selalu ittiba kepada nabi kita, mengikuti para khulafaur rasyidin, maka seyogyanya kita pun juga mencontohnya, berusaha mencontoh apa yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW tersebut. Sehingga dengan demikian kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencontoh mereka, dan ini pun juga akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah semoga kita semuanya, sahabat Alpi, siswa-siswi SMP Islam Al-Bini Surakarta ini bisa dan mampu untuk mengisi atau menyambut bulan Ramadan, mengisinya, dan kita pun juga akan sedih, ya, khawatir, ya, jangan-jangan amal kita ini enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua amal kita, semua ibadah kita, semua puasa kita, semua qiyam kita, qiyamul lail kita, tarawih kita, infak kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang terbesar untuk kita semuanya. Insyaallah demikian
yang Ustaz Samsul sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk beramal di bulan Ramadan ini. Cukup sekian insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.